Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Ini nih pencuri paling niat di bumi. Untuk mencuri perhiasan, uang tunai, dan dokumen penting, dia rela menggali lubang dari ruangan 1 melewati ruangan 2 dan tembus ke ruangan 3 di bawah tanah. Di ruangan 3 ini adalah sebuah bank yang memiliki berangkas. Tapi sebenarnya cara ini tidaklah mudah dan tidak masuk akal. Mereka harus menyembunyikan 8 ton tanah bekas galian terowongan. Belum lagi ruangan kedua adalah rumah makan ayam. Saat mereka menggali di bawahnya, sempat terjadi getaran alat penggali hingga membuat orang yang makan di atasnya menjadi terganggu. Apaan tuh di bawah gerak-gerak? Itu anu. Walaupun sudah dilapisi dengan beton bertulang setebal 91 cm, tetap saja bisa ditembus oleh pencuri ini. Mereka masuk dan membersihkan berangkas itu. Di saat bersamaan, polisi di London merasa curiga akan adanya pencurian di berangkas itu. Maka dari itu, para polisi mendatangi setiap bank untuk memastikan berangkasnya aman. Saat pintu berangkas mau dibuka, para pencuri yang ada di dalamnya merasa panik nggak? Panik lah. Kisah lengkapnya di situlah. Pernah kepikiran nggak menimbun laut menggunakan gunung? Mungkin itu mustahil, tapi itulah yang terjadi pada bandara di Jepang. Walaupun ternyata kenyataannya jauh lebih sulit dari rencana. Inilah Bandara Apung Kansai di Jepang. Ternyata di dasar laut dekat kota Osaka, tanahnya sangat lembek dan mengandung 70% air laut. Jika laut itu langsung ditimbun dan dibangun bandara, maka gedung-gedungnya akan segera tenggelam ke laut. Maka dari itu, sebelum lautnya ditimbun, ditancapkan 1,5 juta pipa sebesar 16 inci ke dasarnya. Pokoknya ditancap aja tuh sampai tembus ke tanah yang lebih keras. Setelah fondasi di dasar laut ini keras, barulah dibuatkan penghalang, kemudian ditimbunlah tuh laut. Tapi bukannya mengambil pasir dari dasar laut, insinyur Jepang malah menghabisi 3 gunung untuk ditimbunkan ke laut. Ada gunung dimasukkan ke laut. Setelah jadi, bandara itu pun dioperasikan. Namun ternyata pulaunya terus mengalami penurunan. Sedihnya, hingga sekarang tidak ada satupun insinyur di seluruh dunia yang bisa menahan tenggelamnya pulau buatan ini. Kalau kalian punya saran, silahkan masukkan ke kotak saran, bukan ke kotak penalti. Woi. Pernah nggak sih kalian menyelam di dasar laut malah dapat harta karun seharga 300 triliun? Please help me. Wah, kalau pernah langsung gua pakai kursus naik kuda itu duit. Sebenarnya harta karun ini sudah sangat lama dicari dan sejarah menceritakan bahwa kapal San Jose tenggelam di sekitar Laut Colombia sambil membawa 11 juta koin emas. Sejak tenggelam tahun 1708, kapal San Jose terus diburu oleh pemburu harta karun. Namun karena teknologi yang belum memadai, kapal San Jose tidak pernah ditemukan sampai tahun 2015. Colombia mengumumkan bahwa kapal itu sudah dia temukan dan harta di dalamnya masih aman. Tapi bukannya seneng, hal ini malah memunculkan sengketa dari berbagai negara. Negara-negara ini ngotot mengklaim bahwa harta karun itu adalah miliknya. Ya siapa nggak terbelalak melihat harta sebanyak 300 triliun, Pak? Lu pasti belum pernah kan melihat harta sebanyak itu? Iya. Tapi kalau punya duit sebanyak itu, kira-kira mau dibuat beli apaan tuh? Coba komen di bawah dong. Sama kok. Apaan tuh? Ada lingkaran hijau raksasa di tengah gurun pasir. Apakah ini ada hubungannya dengan buto ijo? Tidak ada. Sebenarnya itu adalah teknologi CPI yang bisa digunakan untuk menghijaukan gurun pasir yang tandus. Kok bisa? Ya, batang CPI ini membentang hingga 500 meter panjangnya dan ia terus berputar sambil menyiramkan air ke lahan pertanian. Akibatnya, tanaman pun bisa tumbuh subur walaupun dengan cuaca yang panas. Cerdas juga ya mereka. Tapi kenapa bentuknya lingkaran? Kenapa nggak berbentuk segitiga sama aku? Sama kaki. Ya jelas dong, jika pipa itu berputar otomatis akan berbentuk lingkaran. Dengan teknik ini, negara-negara Timur Tengah berhasil bercocok tanam di gurun yang sangat luas, bahkan bisa mencapai jutaan hektar. Gimana nggak luas? Satu lingkaran ini saja diameternya bisa mencapai 1 kilometer, bos. Dan mereka itu membuat ratusan hingga ribuan lingkaran. Lalu bagaimana dengan elu? Apakah elu tertarik untuk bertani? Silahkan komen.